Oke, sudah dibuka halaman 7 semua? Cari yang halaman 6, yang nomor 5 kan belum. Itu diloncati aja, karena kemarin ada yang sudah mengerjakan. Kalau mau dikerjakan, dicoba sendiri ya. Oke. Dibuka halaman 7. Nah, ini membandingkan pecahan ini sudah pernah di kelas 3. Tinggal mengulang lagi. Semoga tidak lupa ya. Sebentar. Miss mau share. Sebelah mana ya? Bentar ya, tunggu sebentar. Nah. Oke. Bisa nggak ini ya? Oke, dari sini aja ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Ini share fotonya aja deh. Oke, membandingkan pecahan itu bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan garis bilangan pecahan, juga bisa menggunakan membandingkan langsung kedua pecahan. Jadi ada 3 cara. Untuk cara yang pertama menggunakan gambar, itu harus kalian gambar dulu pecahannya. Nah, ini contohnya 2/4 dan 3/4. Nah, sudah jelas dengan melihat gambar sudah bisa langsung kita tahu mana pecahan yang lebih besar. Kemudian ini 1/2 dengan 1/3. Nah, ingat kalau menggunakan gambar, itu menggambarnya membagi bagian sama besar. Jadi kalau 1/2 ya digambar lingkaran, kemudian membagi 2 bagian yang sama besar. Kemudian kalau 1/3 digambarkannya juga gambar lingkaran, kemudian dibagi 3 bagian sama besar. Kemudian baru dibandingkan. Ingat ya, kalau menggunakan gambar harus menggambar dengan bagian yang sama besar. Nah, ini kita semua ya yang menggunakan gambar. Nah, halo, suaranya mana? Bisa? Bisa. Iya, bisa ya. Jadi lebih mudah kalau ada gambarnya. Tapi kita juga bisa menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, ini caranya. Nah, harus yang diperhatikan itu panjang garis bilangannya harus sama panjang. Apa? Jadi misalkan pecahan 1/2, jadi gambarnya itu garis lurus, ya ini garis lurus, kemudian dibagi 2 bagian yang sama besar. Kemudian ini ada pecahan 1/3, dibagi bagian 3 sama besar. Nah, dilihat ini ya, kalau sudah menggambarnya rapi seperti pada gambar, maka kita bisa hanya melihat garis bilangan untuk membandingkan 2 pecahan. Nah, misalkan 1/2 dengan 1/3, yang ini. 1/2 dengan 1/3, dilihat 1/2 letaknya di sebelah kanan dari 1/3. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/3. Nah, lagi 2/5. 2/5 dengan 5/8. 5/8 di mana? Di sini ya. Berarti 5/8 ini letaknya lebih kanan dari 2/5. Artinya 5/8 lebih besar daripada 2/5. Coba sekarang Miss tanya buat Algif. Ya. Mas Algif, coba dari garis bilangan
bandingkan antara 2/6 dengan 3/5. Lebih besar yang mana? Berapa tadi? 2/6 dan 3/5. Lebih besar 3/6. Tadi pertanyaannya 2/6 dengan 3/5. Oh iya, 3/5. Oh iya, bagus. Ya, jadi yang letaknya sebelah kanannya itu lebih besar. Coba lagi, Danendra. Mbak bandingkan dengan melihat gambar 2/3 dengan 2/8. Lebih besar yang mana? 2/3. Iya, pinter. Sudah paham ya, dengan melihat garis bilangan, langsung kita bisa melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan cara yang ketiga. Oke, dari dua cara tadi, dari dua cara tadi ada yang masih belum paham? Sudah paham. Sudah paham, alhamdulillah. Nah, Karena ini mengulang ya, mengulang materi kelas 3. Jadi diingat-ingat materi yang kelas 3 kemarin. katanya. Lanjut membandingkan langsung dengan kedua pecahan. Nah, ini ada dua jenis. Kalau pecahannya itu penyebutnya sama, ya penyebutnya sudah sama, kalian tinggal langsung melihat pembilang, langsung ditentukan mana yang lebih besar. Langsung saja, nggak usah dihitung. Tapi kalau penyebutnya berbeda, maka wajib menyamakan kedua penyebutnya dulu. Baru dilihat pembilangnya, baru dibandingkan pembilangnya. Begitu. Ini ya. Langsung saja ke contoh soal ya, ke latihan 3, ke halaman 9. Oke, untuk nomor 1A. 1A. Coba Alzena. Alzena nomor 1A. 1A itu berapa banding berapa? 1/3. 1/3 yakin? 1/4. Iya, 1/4 ya Mbak Zena. Jadi dilihat warnanya, berapa yang diwarnai kan cuma 1. Kemudian per jumlah kotaknya itu ada berapa? Ada 4 kan? Jadi 1/4. Nah yuk, ternyata masih ada yang belum bisa membaca gambar ya. Terus Mbak Zena yang sebelahnya ini berapa? 3/4. Ini berapa? Pinter. Berarti ini tadi 1/4 sama 3/4. Lebih besar yang mana Mbak Zena? 3/4. Iya, lebih besar 3/4 dengan hanya melihat gambar sudah tahu ya. Jadi gambarnya nyaplok yang 3/4. Oke, sambil ditulis ini loh ya. Oke, sudah semua? Sudah? Lanjut yang 1B. Coba Nabila. Mana Nabila? Ayo Nabila. Nabila, mana Nabila ini ya? Nah, ayo nomor 1B. 1B. Itu 4/4. 4/4, masa 4/4 ayo. Cara bacanya sekarang berapa yang diwarnai itu? 4 ya? 4 jumlah total bagiannya itu berapa? Jumlah potongannya berapa? Nah, 4/5, bukan 4/4. Terus gambar sampingnya berapa? 2/2. Hah? Berapa Nabila? 2/6 ya. Apanya per 6? Berapa? Berapa per berapa?
Halo, Nabila. 4/6. 4/6 lah ini ayo benar 4/5 sama 4/6. Ayo yang belum bisa membaca gambar pecahan diingat-ingat ya. Jadi gambar pecahan itu kalau bacanya berapa warna yang diarsir itu menjadi pembilang ya angka 4. Kemudian penyebutnya itu dihitung semua bagian potongannya. Itu ada berapa? Ada 6. Berarti gambar pecahan ini 4/6. Nah, ayo hati-hati. Dari tadi yang belum. Sekarang Mbak Zena sudah bisa sama Nabila. Udah. Ya, berarti sekarang dilihat 4/5 sama 4/6 lebih besar yang mana? 4/6. Lebih besar 4/5. Lebih besar 4/5 loh. Ayo siapa yang tadi jawab 4/6? Ini yang nulis ini siapa sih kok dihapus-hapus? Mis aja yang nulis. Aku 4/5 tadi jawab. Nah, jadi 4/5 sama 4/6 itu lebih besar. Loh. Afi, sebentar. Jangan dulu. Jadi lebih besar 4/5. Nah. Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Siapa yang sudah berarti? Sudah? Sudah. Oke, lanjut. Yang C. Yang C sekarang coba salsa. Ayo, Sal. Berapa? 3/6 dan 4. Ya, 3/6 sama? Jangan ikut nulis ini, Yusuf. Bingung nanti. 3/6 sama? 4/8. Oke, 4/8. Nah, ini jawabannya berapa ini? Dilihat dari gambarnya itu. 3/6. Lebih besar yang mana? 3/. Ternyata ini sama besar. Ya, jadi 3/6 itu sama besar dengan 4/8. Ya, karena sisanya ini kan sama. Sisanya ini sama, sisanya ya. Oke, lanjut ya yang D ya. Sebentar, jangan dijawab dulu Yusuf. Ya udah, yang D ini Yusuf yang jawab. Ayo. Ayo Yusuf, berapa ini? 2. Tak jawab, langsung tak tulis saya. Sudah masuk. Salah. Ayo, yang D 2/4. Loh, ayo. Bingung nanti temennya ini. Nah, wes 2/4 sama 2/6 lebih besar yang mana? Iya, betul. 2/4 lebih besar dari 2/6. Oke, sudah semua ditulis? Sudah. Ya. Nah, kalau kalian dirasa kalau lewat cara membandingkan pecahan dengan gambar lebih sulit, bisa memakai cara yang kedua atau yang ketiga, yaitu pakai garis bilangan atau dengan membandingkan langsung saja. Yuk kita lanjut nomor 2 ya, langsung saja ya.
Oke, nomor 2. Nah, contoh nomor 2A. Kalau nomor 2A ini kita lihat penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal melihat pembilangnya. Pembilangnya 4 sama 2. Lebih besar yang mana? 4 dan 2? 4. Lebih besar 4. Jadi yang dicaplok yang 4. Ya, benar. Oke, yang B coba Mas Rehan. Yang B Sama lebih besar yang mana? Sama Sama dengan. Iya, sama ya soalnya ya. Yang C lebih besar yang mana? 14 per 15. Ya, Zena paham nggak Zen? Jadi kita tinggal lihat pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Nomor 2D. 2D, 2D. sama dengan 2D kok sama dengan? 2D yang lebih besar 12 per 20. Yang E? 18 per 23. Iya, pintar. Gampang ya, tinggal melihat pembilangnya ya. Yang F? 21 per 25. Yang F 21 per 25. Oke. Ya, lanjut yang sebelahnya. Nah, sekarang ini pembilangnya tidak sama, penyebutnya tidak sama. Jadi kita harus menyamakan terlebih dahulu. Seperti 3 per 4, titik-titik 2 per 6. Yang dicaplok itu 3 per 4. Yuk, sekarang perhatikan ya. Miss mau Miss mau tulis caranya. Diperhatikan. Nah, kelihatan ya. Kelihatan nggak ini ya, Miss kalau pakai share kamera? Kelihatan. Banyak tercorot. Nggak kelihatan ya kayaknya ya. Kok mandek? Kelihatan diem. Iya, ternyata lemot kalau pakai share kamera. Ini nggak bisa ya, bisa nggak lihat Miss ini? Kalau coba klik namanya Miss. Jadi kalian bisa lihat lebih besar. Bisa lihat kameranya Miss? Enggak. Bisa, Kalau pakai laptop ini kayaknya susah ini. Nah, dipilih yang speaker kalau misalkan pakai laptop. Jadi bisa lihat semuanya Miss mute dulu. Semuanya Miss matikan dulu itunya. Audio. Ya, biar semua kelihatan kameranya Miss. Oke, sudah dilihat penjelasan dari Miss. Ini yang nomor 2G. Nomor 2G itu 3 per 4, titik-titik 2 per 6. Lebih besar yang mana? Nah, sekarang kita lihat penyebutnya ternyata belum sama. 4 dan 6. Nah, jadi kita harus menyamakan terlebih dahulu. Caranya ada beberapa cara untuk menyamakan. Tapi lebih mudah Miss kasih cara mencari kelipatan yang sama. Jadi, misal kelipatan 4 itu ada berapa saja? 4. Kemudian kelipatannya 8. Kemudian kelipatannya lagi 12. Nah, yang kelipatan 6 itu 6. Kelipatannya itu kemudian 12. Kemudian 18. Nah, sekarang ternyata 4 dan 6 itu memiliki kelipatan yang sama pada angka 12. Jadi, penyebutnya bisa kita ubah menjadi 12. Nah, sekarang 3 per 4
itu kita jadikan penyebutnya 12. Dikalikan berapa 4 ini biar jadi 12? Nah, ini pakai materi pecahan senilai. Nah, jadi 4 ini dikalikan 3, jadi 12. Kemudian 3, pembilang juga harus dikalikan 3 biar sama. 3 kali 3, 9. Nah, lanjut. Yang 2/6 juga harus dijadikan penyebutnya 12. Dengan cara penyebutnya ini dikalikan 2, biar jadi 12. Pembilangnya juga harus dikalikan 2. Berarti 2 dikali 2, 4. Nah, jadi bisa ditarik 9/12 sama 4/12. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang 9/12. Berarti dicaplok. Nah, kemudian kalian isi. Sama-sama 3/4 itu lebih besar daripada 2/6. Gitu ya. Lalu semua bisa dinyalakan kameranya. Kameranya. Itu audionya. Sudah. Iya, gimana? Bisa yang penyebutnya yang berbeda bisa menyamakan. Insya Allah. Nah, nanti disimak lagi. Tadi kan sudah Miss share video penjelasan dari Miss Niha. Itu coba dilihat lagi kalau misalkan masih bingung. Oke, jadi kalian yang dikerjakan nomor 2 tinggal yang H dilingkari. Yang 2H, 2J, sama 2L. Itu saja. Sebentar, Jar. Ulangi lagi, Jar. Ulangi lagi, Jar. Iya, yang dikerjakan sendiri 2H, 2J, sama 2L. HJL. HJ sama L, Jar. Ya, jadi 3 soal saja harus ada caranya. Ditulis di buku tulis, Jar. Iya, ditulis di buku tulis. Biar bisa ada caranya. Ya, nanti ditulis halamannya berapa. Gitu, biar jelas nanti kalau buat belajar lagi. Nah, diingat-ingat ya, kalau 2 pecahan, kalau penyebutnya sudah sama, kalian tinggal lihat pembilangnya saja. Pembilang itu yang atas. Nah, tapi kalau penyebutnya berbeda, kalian harus menyamakan penyebutnya, ya. Iya. Tadi caranya seperti itu kalau menyamakan penyebut. Kayak pecahan senilai kemarin caranya ya. Jadi masih tetap gunakan materi pecahan senilai kemarin. Oke, gimana? Ada pertanyaan dari sini? Enggak. Enggak ada. Suaranya enggak jelas. Suaranya siapa yang enggak jelas? Suaranya Miss enggak jelas nah ini. Jelas kok ya. Jelas, Jar. Jelas, Jar. Jelas kan? Ya. Oke, waktunya kan tinggal sedikit. Nanti kalau videonya sudah mati, dinyalakan lagi ya. Kalian klik link di WA ya. Kita bahas bahasa Inggrisnya. Sedikit aja bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya sudah selesai. Oh, yaudah tinggal dibahas deh. Aku belum. Miss. Belum. Tapi Yuk, aku dibuka udah bahasa nulis Inggrisnya. soalnya. Iya, bahasa Inggrisnya kan ini. Miss bantu artikan ceritanya. Tuh, bahasa Inggrisnya belum dikasih kan? Iya, nanti kalian tulis soalnya di buku tulis. Aku sudah tulis, sudah Oke, perhatikan ya. Ya. Hello everyone. Halo semuanya. I want to introduce myself. Aku ingin memperkenalkan diriku. I am a girl. Aku perempuan. My complete name is Yola Ayunda Dewi. Nama lengkapku adalah Yola Ayunda Dewi. But people usually call me Yola. Tetapi orang-orang biasanya memanggilku Yola. I was born on June 10, 2012 in Yogyakarta. Aku lahir tanggal 10 Juni 2012 di Yogyakarta. Sambil disimak ya. Ya. I live at Jasmine Street number 10, Gresik. Aku tinggal di Jalan Jasmine nomor 10, Gresik. My student ID number is
2604. Nah, nomor siswaku yaitu 2604. I go to school by bike because it is far. Aku pergi sekolah dengan bersepeda karena jauh. It is about 2 kilometers. Kira-kira 2 kilometer jaraknya. My hobby is drawing because I love art. Hobiku adalah menggambar karena aku suka senian. I do it every evening in my bedroom. Aku selalu melakukannya setiap sore di kamarku. My bedroom is my favorite place to get inspiration. Kamarku menjadi tempat favoritku untuk mencari inspirasi, untuk mendapatkan inspirasi. That's all and thank you. Nah, itu semua tentang diriku dan terima kasih. Nah, itu isi dari ceritanya ya. Kalian tinggal menjawab pertanyaan. Kemudian yang task 2, yang task 2 itu kalian jawabnya dengan false atau true, benar atau salah. Ya, gampang ya. Ada yang kesulitan dari task 1 sampai task 2? Enggak. Nah, itu ditulis soalnya. Ya, ditulis soalnya dan jawabannya ya. Nah, yang apa ini? Ceritanya juga ditulis, tak? Aku ditulis. Enggak usah, hanya pertanyaannya saja sama jawabannya. Aku ditulis. Oke. Ada yang kesulitan enggak tentang pertanyaannya itu? Enggak. Enggak, alhamdulillah. Oke, dijawab dengan benar ya. Kalau enggak tahu artinya boleh tanya ke Miss, jangan jawabnya ngawur ya. Ya, Miss peringatkan lagi. Kalian sudah kelas 4 ya. Oh iya, boleh kalau tanya di Google. Kalau misalkan aduh nanti kelamaan Miss jawabnya, tanya aja di Google Translate, boleh. Oke, Miss ingatkan sekali lagi kalau ada tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asal. Allah nanti nggak dinilai Miss. Oh, kalian tidak tahu. Ada daftar nilai tersendiri buat tugas-tugas yang menjawab soal-soal ya. Jadi kalau ada koreksi dari Miss artinya nilai kalian tidak 100. Tapi kalau tidak ada koreksi berarti kalian mendapatkan nilai 100. Oke? Ayo semangat buat Mbak Zena ya, buat Mbak Zena. Terus Mas Algif. Nah, yang lain ini sudah lengkap biasanya kalau ngirim tugas. Yuk diperbaiki lagi ya, tetap semangat. Nggak boleh males, dilawan malesnya. Ya, kalau misalkan nggak ada yang ngajarin, Miss, gimana ini nggak bisa? Nah, bisa langsung tanya ke Miss, ya. Iya, nggak usah nunggu mamanya. Mamanya bisanya nanti malam ngajarinnya, Miss. Kalau misalkan kepengen cepat selesai, ya udah sama Miss aja tanyanya ya. Iya, latihan belajar mandiri juga ini di rumah. Oke, sudah selesai Zoom meeting hari ini. Kita ucapkan bersama, say hamdalah together. Alhamdulillah. Oke, tugas hari ini cuma sedikit ya. Menurut Miss cuma sedikit, hanya matematika tadi 3 nomor sama English. Jangan lupa kerjakan tepat waktu ya. Miss mohon tepat waktu biar waktunya tidak terbuang sia-sia. Oke. Kalau ada yang nggak bisa, jangan lupa tanya ke Miss ya, biar mamanya biar nggak pusing-pusing kalau